Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini saya akan mengerjakan tugas biologi itu mempresentasikan tentang bab 5 itu perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Oke, langsung aja kita ke materi yang A, itu tentang keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Jadi apa sih keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup itu apa sih? Jadi menurut buku nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam atau aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Keseimbangan lingkungan merupakan keseimbangan yang dinamis, yaitu keseimbangan yang dapat mengalami perubahan, tetapi perubahan ini bersifat menjaga keseimbangan komponen-komponennya dan tidak menghilangkan suatu komponen tertentu. Contohnya itu mungkin ada pola interaksi yang berlangsung secara proporsional, lingkungan homeostasis, terus ada pertumbuhan dan pengembangan organisme berlangsung secara alami, lalu memiliki daya dukung lingkungan. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan lingkungan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Faktor penyebab perubahan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Oke, untuk faktor alam itu antara lain tuh seperti gempa bumi, gunung meletus, terus mungkin tsunami, banjir, tanah longsor, angin topan, kemarau panjang, dan lain-lainnya. Jadi jika faktor manusia itu seperti manusia menebang hutan, jadinya pengunduran hutan, terus pembakaran, pembangunan industri dan pemukiman, penerbangan liar, dan sistem pertanian monokultur, dan pencemaran lingkungan, lain-lainnya. Dan terus kita lanjut yang ke B. B itu pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup apa sih? Jadi lingkungan yang menyediakan sumber daya alam dibutuhkan manusia untuk menunjang kehidupannya. Namun, berbagai aktivitas manusia menghasilkan limbah yang sebagian besar tidak dikelola dengan baik dan dibuang ke lingkungan. Menurut peraturan perintah RI nomor 18 tahun 1999, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Terkadang limbah tersebut membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut UU nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peraturannya. Bahan penyebab pencemaran itu disebut polutan. Jadi polutan itu adalah bahan yang mencemarkan lingkungan tersebut, penyebabnya. Nah, pencemaran lingkungan hidup itu suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila jumlah atau kadar polutan melebihi ambang batas sehingga menyebabkan menurunnya kualitas atau daya dukung lingkungan dan terganggunya kehidupan makhluk hidup. Lanjut, contoh itu seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara, pencemaran tanah. Dan untuk pencemaran udara itu kita meningkatkan kegiatan industri, contohnya meningkatkan kegiatan industri atau penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor menyebabkan semakin banyak polutan terbang ke udara. Jadi kalau pencemaran udara itu seperti kita menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, itu akan menyebabkan banyaknya polutan udara seperti menaiki motor pasti bakal keluar asap dari knalpotnya, itu termasuk pencemaran udara. Nah, beberapa zat yang menyebabkan pencemaran udara itu ada karbon monoksida, nitrogen oksida, klorofluorokarbon, ozon, karbon dioksida, belerang oksida. Dan yang kedua itu ada pencemaran air. Masuknya makhluk
hidup atau zat lain ke dalam air menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukan. Pengujian dilakukan menggunakan parameter sebagai berikut. Jadi ada parameter fisik, itu meliputi kandungan partikel padat, zat padat terlalut, kekeruhan, warna, bau, suhu, dan pH air. Lalu ada parameter kimia meliput BOD atau biochemical oxygen demand, atau juga bisa ada COD itu chemical oxygen demand, dan DO dissolved oxygen. Dan lanjutnya ada parameter biologi digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang dapat menyebabkan penyakit. Pencemaran air ini dapat berasal dari sumber langsung atau sumber tidak langsung. Sumber pencemaran langsung itu seperti berupa buangan efluen yang langsung dibuang ke badan air, misalnya sungai, saluran air, selokan, laut, dan danau. Bisa juga seperti limbah domestik itu yang berasal dari perumahan, pusat perdagangan, perkantoran, hotel, rumah sakit. Jika limbah industri itu berasal dari industri atau bisa dibilang juga pabrik yang berupa bahan-bahan sisa yang mengandung logam berat berbahaya dan beracun. Terus ada limbah pertanian, limbah dari kegiatan pertanian berupa pupuk kimia, terus ada pestisida juga. Terus limbah pertambangan itu berasal dari area pertambangan. Nah, pencemaran tanah ini dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung terjadi jika zat pencemaran langsung mencemari tanah, misalnya dari penggunaan insektisida, fungisida, herbisida, DDT, difenyl triklorotena, dan pupuk kimiawi secara berlebihan. Sementara itu, pencemaran tanah tidak langsung terjadi melalui perantara air dan udara. Misalnya limbah yang dibuang ke sistem perairan ataupun zat sisa pembakaran dari pabrik dan kendaraan bermotor yang dibuang ke udara. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai, misalnya plastik, kaca, styrofoam, kaleng. Pencemaran tanah memiliki dampak negatif untuk mematikan organisme di dalam tanah, lalu mengganggu porositas dan kesuburan tanah. Dan yang keempat ada pencemaran suara. Kita langsung menjawab, contohnya itu seperti mungkin pencemaran suara itu yang tidak diinginkan dan mengganggu atau merusak pendengaran manusia. Dan ada juga kebisingan impulsif, itu kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan, seperti kita mungkin dikagetkan atau suara ledakan, mercon, tembakan senjata, dan suara petian. Dan yang kedua ada impulsif continue, kebisingan yang terus impulsif yang terus menerus, tetapi hanya sepotong-potong, seperti suara palu. Kalau ada palu. Kebisingan, lalu ketiga kebisingan semi continue, kebisingan continue yang hanya sekejap kemudian hilang dan muncul lagi. Contohnya suara lalu lalang kendaraan bermotor, pesawat terbang yang melintas. Dan keempat ada kebisingan continue, kebisingan sesuatu terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Contohnya seperti mesin pabrik. Kebisingan ini sering jadi menyebabkan rusak pendengaran. Lanjut yang ke C itu akumulasi bahan pencemaran dalam rantai makanan. Akumulasi bahan pencemaran dalam makanan, bahan pencemar yang sulit atau tidak dapat terurai di lingkungan dapat masuk dalam organisme dan berpindah dari satu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Akumulasi terdapat pada tingkatan trofik paling tinggi. Proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkatan trofik melalui rantai makanan disebut biomagnifikasi. Dan lanjut yang D, penanganan limbah. Penanganan limbah itu ada penanganan limbah cair, penanganan limbah padat, penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, penanganan limbah gas. Oke, untuk pertama penanganan limbah cair.
terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam penanganan limbah cair dan penanggulangan penyemaran cair, yaitu secara non-teknis dan pendekatan teknis. Untuk pendekatan non-teknis dilakukan dengan menerbitkan peraturan sebagai landasan hukum bagi pengelola badan dan penghasil limbah, sosialisasi peraturan, dan penyuluhan masyarakat. Pendekatan teknis dilakukan dengan menyediakan atau mengadakan sarana dan prasarana penanganan limbah, monitoring, dan evaluasi. Dan sistem penanganan limbah cair domestik itu yang pertama ada cubluk, yang berupa lubang yang diberi dinding, tidak kedap air di bagian atasnya dan dilengkapi dengan tutup. Yang kedua ada tangki septic konvensional berupa bak kedap air yang dilengkapi dengan pipa ventilasi dan lubang kontrol. Dan yang ketiga ada tangki septic biofilter atau upflow filter, terdiri dari bak pengedap, ruangan yang berisi media filter seperti batu pecah, batu apung, ijuk, dan kerikil, dan ruangan resapan berisi kerikil, pasir, dan ijuk. Selanjutnya ada penanganan limbah padat. Limbah padat sering juga disebut sebagai sampah yang meliputi sampah organik maupun anorganik. Berdasarkan sumbernya, limbah padat dikelompokkan menjadi limbah padat domestik dan limbah padat non-domestik. Jadi limbah padat domestik itu adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan rumah, kantoran, perdagangan, dan rumah sakit. Sedangkan limbah padat non-domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan pertanian dan perkebunan, industri konstruksi gedung, dan industri umum. Penanganan limbah padat meminimalkan limbah padat. Ada reuse, terus replenishment, ada refusa, repair, reconstruct, redurability, reduce, recycle, dan recovery. Dan terus ada beberapa cara pengelolaan limbah padat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penimbulan tanah atau landfill. Terus kedua ada penimbulan limbah padat dengan tanah secara berlapis atau sanitary landfill. Dan yang ketiga ada pembakaran, incineration. Dan empat penghancuran, kelima pengomposan, dan keenam pemanfaatan sebagai makanan ternak. Dan ketiga ada penanganan limbah gas. Limbah gas dapat berupa gas, embun, uap, kabut, awan, debu, es atau partikel tersuspensi dalam tetesan air dan asap. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan menambahkan alat bantu berikut seperti filter udara, pengedapan silikon atau silikon separator, filter basah, pengendap sistem gravitasi, pengendap elektrostatik. Dan yang keempat ada penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun atau P3. Limbah bahan berbahaya atau beracun dan beracun adalah bahan yang karena sifat konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Limbah B3 memiliki karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif dan korosif, beracun dan menyebabkan infeksi. Asal bahan berbahaya, asal limbah B3 itu ada dari pertama kegiatan industri, contoh seperti industri pupuk yang menghasilkan limbah amonia. Yang kedua ada kegiatan di rumah sakit seperti limbah radioaktif, limbah patologis, limbah kimiawi, limbah farmasi, benda-benda tajam yang terkontaminasi oleh kuman penyakit, dan limbah yang berpotensi menularkan penyakit. Kegiatan rumah tangga, sisa-sisa obat kadaluarsa, pemutih deterjen sampo, kemper baterai, bekas aerosol, racun tikus, dan pembersih nyamuk. Dan untuk yang keempat, kegiatan pertanian seperti contohnya insektisida dan kita lanjut yang ke E, dinamika komunitas. Dinamika komunitas. Jadi yang pertama komunitas itu apa sih? Komunitas itu merupakan kumpulan populasi yang saling berinteraksi dalam suatu ekosistem. Berupa komunitas yang dapat terjadi secara siklis maupun non-siklis. Dan perubahan komunitas siklis terjadi pada periode tertentu, tetapi mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Contohnya perubahan komunitas selama musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim penghujan, jumlah serangga dan katak lebih banyak daripada saat musim kemarau. Dan
Perubahan komunitas non-siklis adalah perubahan komunitas yang terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas cenderung berubah secara permanen. Perubahan non-siklis terkadang hanya dapat dilihat setelah beberapa tahun dan bahkan hingga lebih dari 1 abad. Perubahan non-siklis berkaitan dengan nilai sejarah, misalkan evolusi, migrasi, dan punahnya beberapa spesies tertentu. Oke, suksesi adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama, menuju ke suatu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Proses suksesi akan berakhir setelah mencapai komunitas yang stabil atau komunitas klimaks. Dan yang selanjutnya ada suksesi primer. Suksesi primer adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang mula-mula tidak bervegetasi atau lahan yang pernah bervegetasi tetapi mengalami gangguan berat hingga komunitas asal hilang secara total dan tidak ada lagi kehidupan. Lalu ada suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan, tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Dan lanjut kita yang ke F, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan berupa penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan lingkungan yang terjadi, sehingga imitasi adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi, mengurangi, dan memperkecil risiko atau dampak perubahan lingkungan, serta memulihkan kondisi lingkungan yang telah berubah. Perubahan lingkungan itu contohnya seperti kekeringan akibat kemarau panjang, dan adaptasinya itu menghemat air bersih, menggunakan air bekas, dan tidak mengandung. Selanjutnya ada banjir, membuat dan memelihara saluran drainase, rumah pompa, dan biopori, serta melakukan penggerukan saluran air. Dan longsor, perubahan lingkungannya longsor. Adaptasinya merelokasikan pemukiman, membuat terasering pada lahan miring, serta merehabilitasi hutan daerah dulu. Kegiatan adaptasi di beberapa sektor, dan sektor pertanian, dan mitigasinya mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, menggunakan kotoran ternak untuk pupuk, serta menanam varietas unggul. Dan untuk sektor transportasi, mengurangi penggunaan mobil pribadi di bawah kapasitas angkutnya, serta menjalan kaki atau naik sepeda untuk transportasi jarak dekat. Dan lalu dari sektor kehutanan, melakukan reboisasi di kawasan penyangga serta mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Dan terakhir sektor energi, itu mitigasinya memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbaharui serta panas bumi seperti panas bumi, mikrohidro, angin, surya, dan biomasa. Dan ada glow ratio. Yang pertama ada biomagnifikasi, adalah proses peningkatan akumulasi bahan penyemar pada ketingkatan trofik melalui rantai makanan. Bioremediasi adalah proses pembersihan zat pencemar lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme, misalkan jamur dan bakteri. Lalu ada blooming adalah pertumbuhan ganggang atau eceng gondok secara cepat sehingga menutupi permukaan pencaharian. Lalu ada blooming adalah pertumbuhan ganggang atau eceng gondok secara cepat sehingga menutupi permukaan perairan. Lalu ada biochemical oxygen demand adalah ukuran kandungan oksigen yang terlalu dalam yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air. Ada COD adalah ukuran kandungan oksigen yang diperlukan untuk bahan buangan di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Biasanya digunakan dalam indikator limbah cair industri. Lalu ada DDT adalah suatu jenis inseksidasi yang bersifat sulit terurai sehingga residunya tetap berada di air atau tanah. Lalu DO, dissolved oksigen, adalah ukuran kandungan oksigen terlarut dalam air. Lalu ada greenhouse effect atau efek rumah kaca, adalah suatu efek berupa peningkatan suhu yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Atau IPAL atau IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah. Dan limbah adalah suatu usaha atau kegiatan. Lalu ada pemanasan global, adalah peningkatan suhu di permukaan bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Terus
Terus ada pengeposan atau composting, adalah proses pembusukan sampah-sampah organik dengan menggunakan bakteri aerob hingga menjadi pupuk kompos. Oke, sekian saja dari saya.